A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Cikini untuk beli pepes dan ikan teri. Ujian hidup ini adalah proses pendewasaan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup ini kita akan selalu menghadapi yang namanya ujian. Ujian ini gak pandang bulu, bisa buat anak kecil, orang dewasa maupun orang tua. Kita gak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Kenapa? Karena ujian ini bagian daripada proses pendewasaan diri. Hari ini kita udah besar. Dulu ketika kecil kita berproses dari ketika lahir, apa bahasanya? Uwa. Dia berteriak meminta dengan mengucapkan uwa. Kemudian berlanjut mamam, mimi. Ada bahasanya mulai kelihatan. Setelah itu baru bisa minta tolong dengan namanya jajan. Dan itu seperti itu. Sama seperti ketika kita yang hari ini udah kuliah, udah selesai. Dulu kita melewati jenjang TK, SD, SMP, dan SMA seterusnya. Dan itu adalah proses agar kita tertakar. Kedewasaan kita, kemampuan kita, ilmu kita tertakar. Oleh karenanya, maka hidup ini juga teman-teman, setiap apa yang kita hadapi, setiap apa yang Allah berikan, itu sejatinya adalah proses pendewasaan diri. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, seorang nabi akhir zaman yang hari ini menjadi tempat kita untuk mencari referensi, itu Allah berikan kesempatan untuk mengangon yang namanya kambing. Yang namanya kambing atau mengangon itu jadi menemani kambing di sebuah tempat, kemudian dikasih makan, diurus, kemudian bawa pulang lagi ke tempat pemiliknya. Rasulullah seperti itu. Dan ternyata ini adalah proses daripada apa? Pendewasaan diri. Karena umat ini teman-teman, kita ini bisa wataknya seperti seekor kambing, yang mana ketika ada kambing itu, ketika dia ditarik, dia narik balik. Ada yang dia ditarik, dia ngikutin. Dan itu adalah proses bagaimana kedewasaan Rasulullah SAW dalam menghadapi umat ini. Karena bagaimana ketika berhadapan dengan kaum Quraisy, ada yang menerima, ada yang tidak menerima, ada yang membangkang, ada yang membelot, ada yang mencaci maki. Dan itu semua adalah ternyata bagian daripada proses pendewasaan diri. Hari ini kita mengetahui bagaimana kaliber atau kualitas seorang Rasul, Nabi kita yang hari ini kita selalu rindukan. Kita baca sholawat dalam setiap sholat, kita bersolawat di hari Jumat. Karena kerinduan kita menginginkan, setiap orang menginginkan bagaimana nanti bisa hidup bersama Rasulullah di surga. Dan ini, kerinduan ini hadir karena begitu indahnya akhlak Rasul. Dan akhlak Rasul itu terbentuk, tercipta karena proses daripada keadaan di lingkungan Arab waktu itu. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya ketika ada ujian dalam hidup kita, apapun itu, misalkan tetangga kita yang kurang baik dengan kita, dia nggak mau senyum, maka ya kita seperti Rasul, kita ambil teladan Rasul. Orang yang menyakiti Rasul balas dengan kebaikan. Orang yang mencaci maki, Rasul datengin. Orang yang selalu meludahi, Rasul temani. Dan ini adalah bagian daripada proses yang gak mudah memang, tapi itu bisa dilakukan. Masih ingat ketika bagaimana seorang Yahudi selalu meludahi Rasul, melempari kotoran ketika Rasulullah akan pergi ke masjid. Hingga suatu hari
Rasul kok kaget, mana nih yang biasanya meludahi, mencaci, memaki, lemparin kotoran, kok gak ada nih. Lihat teman-teman, apa yang Rasulullah lakukan. Mungkin kalau kita lakukan, syukurin gitu ya, alhamdulillah. Kalau kita mungkin bersyukur, alhamdulillah gak ada lagi orang yang kerjaannya meludahi, membuat kita jengkel. Tapi Rasul enggak, Rasul aneh. Kalau hari ini mungkin bahasanya kepo nih, kok tumben biasanya ada, ketika pergi ke masjid selalu ada orang itu. Sehingga bertanyalah Rasul kepada orang yang berada di sekitar itu, kemana gerangan orang ini yang biasa mencaci makiku, selalu melempari beliau. Maka dijawablah bahwa beliau ini lagi sakit ya Rasul. Maka teman-teman, Rasulullah itu langsung sowan, menanyakan di mana tempat tinggalnya. Dan Rasulullah akhirnya datang kepada seorang Yahudi ini. Dan orang Yahudi ini sungguh sangat kaget teman-teman. Kaget, kenapa? Karena orang yang pertama kali datang dan mau menjenguknya itu ada ternyata orang yang selalu dibenci tiap hari. Dia benci Rasul, dia selalu memusuhi, tapi Rasulullah SAW membalas dengan kebaikan. Kalau bahasanya air tuba dibalas dengan susu, bukan air susu dibalas dengan tuba. Maka seorang Yahudi ini, Masya Allah, dia langsung mengikrarkan diri, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhlak teman-teman, akhlak yang membuat Yahudi yang begitu saling membenci itu menjadi pengikut Rasul. Hidayah hadir dari Allah karena apa? Akhlak. Nah teman-temanku yang dirahmati Allah SWT, itu adalah proses, di mana proses pendewasaan diri itu karena ujian. Dan hari ini sekali lagi kita mengenal akhlak Rasulullah karena ternyata teruji. Beliau tidak marah ketika dicaci, beliau tidak marah ketika dibenci, beliau tidak marah ketika orang lain berbuat makar keburukan pada beliau. Dan hari ini kita juga diuji teman-teman, bagaimana makar itu terjadi dalam pemilihan presiden kita. 3 presiden, ada yang benar, ada yang lurus, ada yang kayak kambing tadi. Dan kita tentu berharap supaya apa yang ada dalam diri Rasulullah itu bisa hadir dalam pemimpin kita yang akan menjadi orang number 1 di Indonesia, yang akan mengeluarkan kebijakan, mengambil keputusan setiap apa yang dilakukan oleh masyarakatnya. Dan sekali lagi, jangan pernah berhenti untuk berdoa, karena ini masih dalam proses teman, masih dalam proses, yang mana proses ini harus kita jalani, harus kita maksimalkan sehingga hasilnya benar-benar maksimal sebagaimana yang kita harapkan. Tentu kita berharap pemimpin yang memikirkan rakyatnya, bukan golongannya, apalagi dirinya semata. Dan tentu kita berharap ini semua bisa dihadirkan di negeri yang kita cintai ini. Dan tentu Allah lah satu-satunya tempat untuk kita meminta, untuk kita memohon, yang bisa mengabulkan setiap harapan kita, setiap keinginan kita, setiap apa yang kita harapkan untuk Indonesia tercinta kita. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.